Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Senang sekali guru bisa bertemu kembali di pembelajaran hari ini walaupun hanya lewat kelas maya. Nah, dari Bapak lihat kehadiran kalian semua sudah hadir semua. Bapak senang sekali. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap semangat dalam belajar. Walaupun kita belajar lewat daring seperti ini, kalian tidak boleh menurunkan semangat kalian. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas pimpin untuk berdoa di kegiatan pembelajaran hari ini. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar, kita mulai berdoa supaya semuanya dalam keadaan sehat dan selamat. Ayo berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Iya, terima kasih Nak. Nah, sudah dipimpin tadi oleh ketua kelasnya untuk berdoa. Nah, sebelum melangkah ke materi pembelajaran, hari ini kita akan belajar tentang tema 9, subtema 3, pembelajaran 3. Bapak akan mengajak kalian dulu untuk bernyanyi lagu nasional untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kalian dan semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran sebentar. Bapak izin untuk menayangkan video dari lagu nasional yaitu Halo Halo Bandung. Ya, ini video sudah Bapak tampilkan, mungkin sudah terlihat di layar HP kalian. Silakan kita mulai untuk bernyanyi. Halo, halo Bandung, kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Dah lama beta tak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari pun rebut kembali. Halo, halo Bandung, kota periangan. Halo, halo Bandung, kenang-kenangan. Dah lama beta berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari pun rebut kembali. Rebut kembali, mari bung rebut kembali. Iya, terima kasih, sangat semangat sekali, luar biasa kalian dalam bernyanyi. Di sanalah kalian harus tetap menumbuhkan rasa cinta tanah air kalian, tetap hargai jasa-jasa para pahlawan kita, dan tetap ingat perjuangan dari pahlawan kita. Nah, kita memasuki materi pembelajaran hari ini. Muatan yang tergantung dalam pembelajaran hari ini adalah ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia. Bapak akan menampilkan gambar. Nah, gambar apakah ini? Ada yang tahu gambar apa ini?
panel surya, Pak. Atap. Panel surya, bagus sekali panel surya. Ini adalah gambar panel surya yang dipasang di atap rumah. Apakah fungsinya? Ada yang tahu? Saya, Pak Guru. Ya, silakan, Nak. Menurut saya itu fungsinya untuk mengubah energi cahaya atau panas ke listrik. Mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Ya, bagus sekali. Nah, itu adalah salah satu pemanfaatan energi. Energi apa yang dimanfaatkan? Energi alternatif yang dimanfaatkan dari sinar matahari. Nah, sekarang kita akan belajar tentang energi alternatif dan pemanfaatan energi alternatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dengan anak-anak. Nah, melalui tayangan video pembelajaran yang ditampilkan sebentar, Bapak harapkan di sini kalian bisa menganalisis sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, angin, air, matahari dalam kehidupan sehari-hari. Dan melalui tayangan video pembelajaran, kalian dapat menemukan sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, angin, air, matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Melalui tayangan PowerPoint, kalian dapat menyusun laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang pemanfaatan sumber energi alternatif dengan benar. Selanjutnya, tujuan selanjutnya pembelajaran hari ini, melalui tayangan video, kalian dapat mengumpulkan informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan dengan benar. Melalui tayangan video pembelajaran, anak-anak dapat menyimpulkan informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir di sini, melalui tayangan video PowerPoint, anak-anak dapat menyusun laporan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulisan dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang ingin Bapak harapkan dari kalian. Tetap semangat, kalian mengikuti pembelajaran. Nah, kita akan lanjutkan sekarang untuk menyaksikan sebuah video di layar HP kalian yang sudah Bapak tayangkan, yaitu sumber energi alternatif. Silakan disimak videonya. Apa sih itu energi alternatif? Jadi, energi alternatif adalah semua energi yang dapat digunakan untuk mengganti bahan bakar konvensional. Kamu tahu nggak dari mana sumber energi alternatif berasal? Jadi, energi alternatif berasal dari energi panas matahari, energi gerak air, energi gerak air, dan energi gas bumi. Energi matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Energi matahari dapat berupa energi panas dan energi cahaya. Energi matahari dapat berubah menjadi listrik dengan bantuan alat sel surya yang sering disebut pembangkit listrik tenaga surya. Teman-teman sekarang perhatikan, berikut ini adalah foto dari pembangkit listrik tenaga surya. Selanjutnya adalah sumber energi angin. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan juga angin layu. Ini mengubah kilat angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Kincir angin ini biasa juga disebut dengan turbin angin. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang ramah. Nah, teman-teman, ini merupakan contoh dari pembangkit listrik tenaga angin. Selanjutnya adalah sumber energi alternatif gerak air.
air dapat digunakan menjadi sumber energi. Aliran air yang deras akan menghasilkan energi listrik yang besar pula. Pembangkit listrik tenaga air yang biasanya dibangun di daerah perbukitan yang sering hujan. Air yang dibendung akan dialirkan untuk memutar turbin yang dialirkan ke generator. Generator yang berputar akan menghasilkan listrik. Nah, teman-teman, ini merupakan contoh dari pembangkit listrik tenaga air. Sumber energi alternatif lainnya itu adalah panas bumi. Panas bumi dapat menghasilkan energi listrik. Uap panas bumi akan memutar turbin. Turbin akan memutar generator sehingga generator akan menghasilkan listrik. Sumber energi alternatif lainnya yaitu adalah briket dan biogas. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau briket dapat dibuat dari bambu, terbuka gaji, ataupun batok kelapa. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Selain itu, briket juga mudah terbakar dan tidak cepat habis. Selanjutnya ialah biogas. Biogas adalah energi yang memanfaatkan kotoran hewan. Tentunya kotoran sapi dimanfaatkan dengan dua cara. Gas dari kotoran sapi digunakan untuk sebagai sumber energi untuk memasak dan pekarangan, sedangkan sisa limbahnya dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Nah, teman-teman sekarang paham kan? Kamu tahu nggak kelemahan dan kelebihan dari menggunakan sumber energi alternatif? Kelebihan dari menggunakan energi alternatif yaitu pertama, ramah lingkungan, yang kedua energi terbarukan, yang ketiga pembukaan manfaat, dan yang keempat sumber energi gratis. Kekurangan dari penggunaan energi alternatif adalah yang pertama, biaya instalasi awal gedung, kedua penyimpanan dan transportasi, ketiga tidak dapat diandalkan, dan yang terakhir adalah efisien. Iya. Nah, kalian sudah saksikan video pembelajaran tadi tentang sumber energi alternatif. Ada sumber energi alternatif apa saja yang kalian tonton barusan? Matahari. Iya, bagus sekali matahari. Seperti gambar yang tadi di awal, matahari dimanfaatkan untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik lewat alat yang dinamakan Panel surya. panel surya. Nah, alat tersebut yang akan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, tadi sudah kalian lihat juga ada angin, ada air, pemanfaatannya pun dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan coba melihat, Bapak akan bayangkan sebuah artikel dari blog Bapak yang berkaitan dengan panel surya. Ini panel surya, mohon dibaca. Nah, kalian bisa lihat pada layar HP kalian. Nah, ini pengertian panel surya. Nah, sudah dibaca, Nak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Di sana ada pengertian panel surya. Kira-kira apa pengertian dari panel surya tersebut? Alat. Alat. Dari sel surya. Alat dari sel surya. Nah, ada yang ingin menambahkan jawaban temannya? Mungkin ada jawaban lain. Digunakan untuk mengubah cahaya menjadi listrik, Pak. Iya, bagus sekali dilengkapi jawaban dari temannya. Pengertian dari panel surya itu alat yang digunakan untuk merubah cahaya matahari untuk menjadi listrik. Nah, pada artikel yang Bapak buat di blognya Bapak di bawah ini ada pertanyaan, apakah kita perlu menggunakan panel surya? Menurut kalian bagaimana? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Nah, mengapa kita harus perlu menggunakan panel surya? Supaya energi listriknya hemat, Pak. Energi. Banyak tersedia, Pak. Ya, karena banyak tersedia, pemanfaatannya tidak terbatas. Artinya kita bisa menggunakan gratis karena itu dari matahari. Hemat, bisa menghemat listrik. Ya, bagus sekali. Sudah adakah di lingkungan tempat tinggal kalian yang menggunakan panel surya? Belum.
Belum ada. Belum ada. Belum Pak Guru. Belum ada. Nah, mungkin belum ada yang memanfaatkan, mungkin ada yang beberapa sudah memanfaatkan. Kalau kalian bisa lihat di jalan-jalan, di traffic light itu sudah memanfaatkan penggunaan panel surya. Pernah melihat di traffic light itu alatnya? Pernah, Pak. Iya, seperti itulah yang dilakukan untuk menghemat listrik menggunakan energi alternatif. Ya, kita lanjutkan lagi. Artinya kalian sudah mulai paham tentang pengertian dari panel surya. Bapak lanjutkan untuk video selanjutnya, pemanfaatan energi alternatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan disimak. Belajar mengenai pemanfaatan energi alternatif. Contoh sumber energi alternatif yang sering kita jumpai. 1. Matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi yang berupa energi panas dan energi cahaya. Energi panas matahari dapat digunakan secara langsung. Misalnya, energi matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian. Lalu, energi cahaya matahari menerangi bumi pada siang hari. Cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan hijau untuk melakukan fotosintesis. Energi cahaya matahari juga digunakan untuk menghasilkan listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu, televisi, bahkan lemari es. Yang kedua, angin. Angin merupakan salah satu sumber energi yang sangat penting. Sejak zaman dahulu, angin telah banyak digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Selain itu, angin digunakan untuk menggerakkan roda-roda penggilingan padi, sagu, dan gandum. Juga angin banyak digunakan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik tenaga angin. Ketiga, air. Air dapat menghasilkan energi dalam bentuk arus air, gelombang, dan air panas. Tenaga yang dihasilkan air biasa digunakan untuk memutar turbin dari suatu generator untuk menghasilkan listrik. Selain itu juga, air banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci, mandi, minum, dan lain sebagainya. Nah, itu sudah kalian saksikan tadi video dari pemanfaatan energi alternatif dari matahari, dari air, dari angin. Nah, Bapak memiliki beberapa pertanyaan dari video yang sudah kalian saksikan barusan. Nah, ini yang pertama. Selain matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa, apakah ada sumber energi alternatif yang lain? Ada yang tahu dari anak-anak? Ada, Pak. Iya, silakan sampaikan jawabannya. Energi gelombang laut, Pak. Iya, bagus sekali. Gelombang air laut salah satu adalah pemanfaatan dari energi alternatif yang dirubah menjadi energi listrik. Ya, bagus sekali. Mungkin yang lain ada yang punya jawaban lain lagi? Berarti kita bisa melengkapi matahari, angin, air, panas bumi, biomasa, dan gelombang air laut adalah termasuk energi alternatif. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau tidak ada yang menambahkan, bagaimana pendapatmu tentang pemanfaatan energi alternatif? Nah, di lingkungan rumahmu dulu, bagaimana pendapatmu? Sudahkah dimanfaatkan dengan baik? Sudah, Pak. Sudah. Ya, sudah digunakan dengan baik.
Iya, artinya kalian sudah memanfaatkan seperti tadi disampaikan, matahari bisa digunakan untuk mengeringkan pakaian, membantu tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, nah untuk menghangatkan tubuh, menerangi bumi. Nah, itu salah satu pemanfaatannya juga. Nah, selanjutnya Bapak ingin tahu sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat di tempat tinggal kalian untuk memanfaatkan energi tersebut. Nah, lewat kalian mencari informasi yang harus kalian lakukan nanti, Bapak akan tugaskan mencari informasi tentang kesadaran masyarakat lewat penyusunan kegiatan wawancara yang harus kalian lakukan untuk mencari informasi tentang kesadaran masyarakat. Nah, kita akan menyusun daftar pertanyaan wawancara. Nah, kita coba perhatikan dari video wawancara tersebut. Mana wawancara Ya, tentang silakan disaksikan. penggunaan energi alternatif. Nah, sebelumnya, apa itu wawancara? Wawancara itu merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi. Jadi dengan wawancara kita dapat menemukan atau mendapatkan informasi langsung dari narasumber yang ahli. Nah, ada hal-hal yang bisa kita lakukan ketika membuat pertanyaan atau membuat pertanyaan wawancara. Nah, yang pertama itu kita bisa menggunakan kalimat tanya adik Simba. Nah, dengan menggunakan kalimat tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana itu bisa kita gunakan untuk melakukan sebuah pertanyaan. Nah, sekarang perhatikan contoh wawancara energi alternatif berikut ini. Ada Dedi sebagai pewawancara dan Pak Adi sebagai narasumber. Selamat siang Pak Adi. Perkenalkan, saya Dedi dari Sekolah SDN Pelita Harapan. Selamat siang, Nak Dedi. Saya ingin melakukan wawancara terkait pemanfaatan energi angin di wilayah ini. Iya, silakan Nak Dedi. Sudah berapa lama Pak Adi bekerja sebagai mekanik kincir angin ini, Pak? Sudah 10 tahun. Apa pemanfaatan energi angin ini bagi warga sekitar? Sebelum dimanfaatkan oleh warga sekitar, energi angin ini diubah terlebih dahulu menjadi energi listrik. Biasanya warga memanfaatkannya untuk keperluan sehari-hari, misalnya untuk penerangan dan menyalakan alat-alat listrik rumah. Bagaimana cara kincir angin dapat mengubah energi angin menjadi energi listrik, Pak? Angin yang bertiup akan memutar baling-baling yang terdapat pada ujung kincir ini. Putaran tersebut kemudian akan menggerakkan generator listrik. Putaran tersebut akan semakin cepat dan kemudian menghasilkan energi listrik yang disalurkan melalui kabel. Baik, terima kasih, Pak. Baik, sama-sama Nak Dedi. Mana wawan? Nah, itu sudah kalian saksikan barusan dari penjelasannya. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar menyusun pertanyaan wawancara dan mengetahui pengertian dari wawancara. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari informasi tentang energi alternatif kesadaran masyarakat dalam lingkungan kalian dengan menggunakan daftar pertanyaan yang nanti kalian susun dan kalian tuangkan dalam laporan hasil wawancara. Sebelum kita melanjutkan, Bapak memiliki pertanyaan dari video yang sudah kalian tonton barusan. Menurutmu bagaimana cara kerja kincir angin dapat mengubah energi angin menjadi energi listrik? Ada yang tadi sudah memperhatikan dari percakapan dari wawancara tersebut. Bagaimana caranya mengubah? Ada yang tahu? Dengan memutar aerogenerator, Pak, pakai angin. Iya, bagus sekali. Dipasangkan alat yang itu ya dinamakan aerogenerator. Nah,
Baling-baling atau turbin pada kincir angin itu akan berputar, setelah itu dipasangkan alat, gerak angin tersebut akan memutar turbin kincir angin, akan mengubah menjadi energi listrik. Ya, bagus sekali. Terima kasih jawabannya, Nak. Nah, ada yang ingin menambahkan mungkin? Sudah setuju dengan jawaban temannya? Sudah sama, Pak. Iya, Ya, tolong Pak. diingat ya. Nah, sekarang selanjutnya, menurut kalian dari kegiatan wawancara tersebut apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah menyusun wawancara? Sudah, Pak. Dari Udah, awal. Pak, sesuai. Sudah sesuai. Nah, kesesuaiannya di mana? Dia mengikuti prosedur dari awal, dia meminta izin sama narasumber, kemudian dia langsung bertanya jawab. Iya, bagus sekali. Dia memohon izin dulu, kita harus membuat janji, memohon izin, mengucapkan salam, menerapkan sopan santun dalam kegiatan tersebut. Nah, itu, dan selalu memperhatikan dalam penyusunan kegiatan wawancara, perhatikan kalimat tanya, yaitu adik Simba. Itu yang harus kalian gunakan dalam menyusun sebuah wawancara. Nah, itu dari tayangan video dari awal sampai akhir. Ada pertanyaan dulu tentang video yang kalian tonton dari awal sampai akhir tadi? Sudah, Pak. Sudah ada, Pak Guru. Sudah jelas? Sudah. Ya, bagus sekali kalau sudah jelas. Sekarang Bapak akan menugaskan kalian untuk mengerjakan lembar kegiatan, yaitu LKPD. LKPD akan Bapak bagikan linknya pada WA grup kita. Kalian bisa nanti menjawabnya di Google Form dan linknya juga sudah Bapak bagikan di sana. Nah, ini nanti kalian bisa jawab di bukunya, kalian bisa jawab di Google Form. Kalian sudah biasa menggunakan Google Form. Nah, silakan kalian bisa menjawabnya langsung di Google Form. Nah, ini dia tampilannya untuk di Google Form. Seperti biasa, isi nama siswa, nomor absen, selanjutnya kalian menjawabnya. Sudah jelas untuk pengisian LKPD-nya? Sudah, Pak Guru. Ya, kalau sudah jelas, apabila ada kesulitan dalam pengerjaan LKPD, kendala yang kalian alami, silakan sampaikan di WA grup kita. Kalau Baik, sudah Pak. jelas, ya, Ya, terima Pak. kasih. Nah, 30 menit akan Bapak berikan waktu untuk mengerjakan LKPD. Kalian boleh leave dari Zoom Meet hari ini. Setelah 30 menit kalian mengerjakan, kita kembali lagi bertemu. Mengerti? Baik, Pak. Oke, Pak. Iya, kalau sudah, silakan Bapak izinkan kalian untuk leave. Selamat mengerjakan, kerjakan LKPD dengan baik. Terima kasih. Sudah? Sangat senang sekali rasanya Bapak bisa bertemu lagi dengan kalian. Bagaimana pengerjaan LKPD-nya tadi? Ada kesulitan? Ada kendala? Ada, Pak. Nggak ada, Pak Guru. Bisa dikerjakan ya? Nah, Iya, terima kasih. Nah, sekarang kalau sudah kalian kerjakan, Bapak lihat tadi di WA Group, tidak ada kendala, tidak ada yang menyampaikan kesulitannya, berarti bisa terjawab dengan baik. Nah, sekarang kita akan coba untuk mendiskusikan hasil LKPD kalian. Nah, silakan kita lihat dari nomor 1 untuk muatan ilmu pengetahuannya. Ini untuk muatan ilmu pengetahuan. Pertanyaan nomor 1, siapa yang berani untuk menyampaikan hasil dari pekerjaannya? Apa saja manfaat sumber daya energi matahari bagi kehidupan di bumi? Silakan. Saya, Pak Ya, Guru. silakan. Sampaikan Nak, untuk jawabannya nomor 1. Yang nomor 1, apa saja manfaat sumber daya energi matahari bagi kehidupan di bumi? Itu bisa dipakai untuk mengeringkan pakaian, pertama. Ya, silakan. Terus sebagai pembangkit listrik melalui panel surya, Pak Guru.
Iya, bagus Terus sekali. untuk Ya, menerangi bumi. iya. Nah, Bisa juga untuk membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis. iya, bagus sekali dari jawaban teman kalian, lengkap sekali. Ada yang ingin menambahkan dari kalian yang lain? Ada yang ingin menambahkan jawaban dari teman kalian barusan? Enggak, Pak. Sudah sama. lengkap? Sudah sama, Pak. Iya, tolong diingat kembali, jangan sampai dilupakan. Nah, itu untuk pertanyaan untuk nomor 1. Nah, Bapak akan lanjutkan sekarang untuk daftar pertanyaan bahasa Indonesia yang sudah kalian bahas dari LKPD tersebut. Lakukan wawancara. Apakah kalian sudah melakukan wawancara untuk mencari informasi tentang kesadaran pemanfaatan di lingkungan kalian sehari-hari? Sudah, Pak. Sudah. Coba kalian sampaikan sekarang laporan hasil wawancara kalian yang sudah kalian buat. Nah, siapa yang berani untuk melaporkan hasil wawancara? Saya, Ya. Silakan, Saya, Bagus. Silakan, Bagus untuk menyampaikan terlebih dahulu. Iya, silakan, Nak. Ini tanggal wawancaranya saya lakukan 9 Mei 2021, terus wawancaranya tentang energi alternatif, terus nama narasumbernya itu Marisha, terus tujuan wawancaranya itu untuk memperoleh informasi tentang energi alternatif, Pak. Terus hasil wawancaranya sebagai berikut, Pak. Nah, setelah saya melakukan wawancara, saya dapat mengumpulkan tentang energi alternatif yang sering kali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya energi matahari, air, angin, biomasa, panas bumi, gelombang laut, seperti dibilang kemarin pada saat pelajaran. Jadi kita dapat menjaga kelestarian energi alternatif dengan cara menggunakan energi dengan secukupnya, jadi tidak berlebihan. Jadi penggunaan energi alternatifnya itu tidak menimbulkan polusi dan merusak lingkungan. Ya, sekian Bapak. Iya, terima kasih jawaban dari kalian. Ya, mungkin itu salah satu contoh. Nanti akan kalian coba lagi untuk membuat laporan. Tadi temannya sudah membuat. Nanti kita untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan minta untuk menyampaikan lagi laporan wawancara. Nah, dari akhir penyampaian laporan wawancara tadi kita sudah belajar tentang energi alternatif dan kegiatan wawancara. Nah, dari pembelajaran tersebut, hal apa yang kalian sudah dapatkan dari pembelajaran hari ini? Belajar tentang energi alternatif dan pemanfaatannya. Pemanfaatan energi, Pak. Iya, kita sudah belajar tentang energi alternatif dan pemanfaatannya. Dan kita juga sudah belajar tentang langkah-langkah dalam wawancara. Langkah-langkah dalam wawancara. Nah, hal apa yang paling kalian senang dalam pembelajaran hari ini? Kalau saya sukanya saat melakukan wawancara, Bapak. Iya, saat melakukan wawancara mungkin kalian dapat mencari informasi. Ya, nah itu jadi itu yang paling kalian senang dari apa yang sudah kalian dapatkan pembelajaran hari ini. Adakah yang belum kalian mengerti dari pembelajaran yang Pak Guru sampaikan? Tidak, Pak, sudah mengerti. Ya, kalau sudah mengerti, untuk selanjutnya tetap belajar dengan baik. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya, yaitu tema 9, subtema 3, pembelajaran 4. Nah, tidak lupa Bapak, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ingatkan kalian, tetap semangat dalam belajar, tetap patuhi protokol kesehatan, dimanapun, kapanpun, tetap kalian jaga kebersihan kalian. Nah, sebelum Bapak akhiri, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tadi kita mengawali dengan doa, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan Ketua Kelas pimpin doanya. Mari teman-teman kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa, semoga semuanya sehat dan bahagia. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai.
Ya, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, sebelum kita sama-sama live dari Summit ini, Bapak akan bagikan link untuk pengerjaan evaluasi. Nanti kalian kerjakan, Bapak bagikan di WA Group, hasil dari pengerjaan kalian akan Bapak sampaikan di WA Group. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Tetap semangat, Nak. Tetap belajar dengan baik. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita live sama-sama untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Bapak tutup dengan Parame Santi. Om Santi Santi Santi.